Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa tasliman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya muliakan segenap petinggi Universitas Trunojoyo Madura yang hadir malam ini, di antaranya Bapak Dr. Amin Hamzah, Dekan Fisip yang luar biasa stamina-nya. Ada juga beberapa pembantu dekan atau wakil dekan, dan ada pula para dosen-dosen senior dan junior yang rawuh biasa muliakan, Direktur Mahad UTM yang saya juga muliakan, dan segenap mahasiswa-mahasiswi hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah. Semoga kita semua disayang dan dicinta Allah. Alhamdulillah, saya bersyukur malam ini berada di tempat ini bertemu dengan anak-anak calon pemimpin masa depan. Dan alhamdulillah dari bangganya saya ajak sahabat saya Al-Ustaz Abdul Rohajan, dosen di Malaysia yang saat ini tinggal di pondok pesantren saya di Surabaya, pondok pesantren Kota Arifin Amin. Saya ajak untuk melihat begitu semangatnya mahasiswa-mahasiswi Indonesia dalam menjalankan syiar-syiar keislaman. We are not Islamic University, but that our behavior is so Islamic, insyaAllah. Kita bukan universitas Islam, tapi saya yakin bahwa kita semua adalah orang yang sikapnya Islami, betul? Tidak perlu nama bahwa ini universitas Islam, tapi yang penting adalah esensi. Lebih baik minyak otak jak babi ketimbang minyak babi jak otak. Tidak apa-apa minyak otak tapi jak babi ketimbang minyak babi jak otak. Boleh nama universitasnya Universitas Trunojoyo Madura, tidak ada Islamnya, tetapi Islamnya adalah isinya adalah manusia-manusia yang imannya luar biasa. Pemimpin-pemimpin masa depan. Penerbangan sudah ada, penerbangan main terbang. Mantap, luar biasa. Politiknya tadi masya Allah, mantap juga, luar biasa. Sumbangannya juga luar biasa. Berarti pengabdian masyarakatnya luar biasa. Jadi kalau manusia kepada Allah baik, kepada manusia baik, ke atas baik, ke pinggir baik, perhatikan makanan dan horizontal makanan, apa masih ada kemungkinan untuk tidak sukses? No, ucapkan selamat tinggal berita, selamat datang bahagia. Kebetulan selamat tinggal berita, selamat datang bahagia adalah buku saya yang terbit bulan ini. Buku saya terbit bulan ini ada dua, satu selamat tinggal berita, selamat datang bahagia. Yang kedua selamat tinggal tangisan, selamat datang senyuman. Beres untuk mahasiswa Trunojoyo, beres. Apalagi yang ada di Mahat, ada di pondok ini, di asrama ini, beres. Kuliah Tojanu adalah wajah-wajah tak punya uang. Ini saya harus berbalik-balik. Saudara-saudara, anak-anakku yang saya lihatkan, kalau kita bicara Islam, tapi jika saya bicara Islam, tidak akan bicara Islam, tapi Islam. Izinkan saya menyampaikan hal ini berbeda dengan ceramah yang lain.
Orang datang itu terlalu sering dengar. Yang akan saya bahas, mengapa Nabi Muhammad setelah ketemu dengan Allah, Nabi Muhammad kenapa perlu lagi ke bumi? Bertemu dengan Allah ada kebahagiaan puncak. Tidak ada kebahagiaan yang lebih dari bertemu dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu dengan Allah di langit yang ketujuh, di Sidratul Muntaha adalah sebuah kemuliaan dan sebuah kebahagiaan. Tidak ada yang lebih bahagia. Mengapa Rasulullah masih mau turun ke bumi, sementara di bumi terlalu banyak penderitaan, di bumi terlalu banyak kegelisahan, di bumi terlalu banyak konflik dan pertengkaran. Mengapa Rasulullah mau turun lagi? Kan enakan di langit ketimbang di bumi. Di bumi terlalu banyak orang bertengkar, di langit damai-damai saja. Oleh karena itu kalau bertengkar di bumi, naiklah saja ke langit, di situ Anda akan aman. Siapa yang galau di dunia, maka jangan kau ada di bumi. Ketika dirimu galau, hatimu gelisah, di langit adalah tempat yang membahagiakan. Itulah kenapa Rasulullah diminta naik ke atas, dikasih minta sholat. Sholat adalah menghapus kegalauan. Siapa yang sholatnya bagus, sholat adalah oleh Rasulullah dari sholat, maka kegalauan akan hilang. Terhapus semuanya, yang ada adalah kebahagiaan. Itulah kita sholat. Makanya dia kalau main dia bermajunan. Ini kedua bintang ibu-ibu si konsepuan bapak-bapak. Kalau di sini apa juga makin bayar, apa makin bukan. Sesuai dengan proses anak keseluruhan di atas maka Allah. Sampai dan selamat dan dunia akhirat. Amin. Ada yang dijawab? Ada. Dalam pandangan yang penting hati mana keluar pandangan itu tetap dan Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah dalam aman. The most important thing in this life is our connection to our God. If we have good connection with our God, inshallah there's no problem in this world. Do you understand? Karena Muhammad qulubukum min dari ma'ala ma fi muslirat al-hayat. Insyaallah. Kun ma'allah fala tudari. Bersama Allah, maka kemudian tidak ada lagi masalah. Ini katanya Ustaz Muhaizan. Orang yang mutakhir dia kan lulusan dari Kairo, lulusan dari Jordania. Jadi ngomongnya bahasa Arab ada Arab. Dan kebetulan yang penting nggak apa-apa, naam saja nggak apa-apa. Baik, mengapa Rasulullah naik ke atas ketemu dengan Allah dalam kondisi yang bahagia? Kenapa kok masih turun lagi ke bumi? Jawabannya cuma satu. Rasulullah diutus untuk menjadikan manusia bahagia. Rasulullah diutus adalah untuk melayani manusia. Adanya Rasulullah ada untuk dirinya. Buat apa Rasulullah kemudian turun lagi ke bumi? Cukup Rasulullah ada di atas bahagia. Tapi Rasulullah tidak mau bahagia sendiri. Rasulullah ingin semuanya bahagia. Oleh karena itu pesan Islam yang paling utama, jangan mau bahagia sendiri. Mari kita bahagia bersama. Setuju? Orang kalau dia punya semangat untuk bahagia bersama, inilah calon pemimpin masa depan. Orang yang hanya ingin bahagia sendiri, orang yang hanya ingin senang sendiri, orang yang hanya dia ingin bahagia di atas derita orang lain, menari-nari di atas duka orang lain. Orang begini adalah orang yang tidak layak untuk menjadi pimpinan. Orang ini tidak layak untuk menjadi tokoh. Orang ini tidak layak untuk diri. Orang ini hendaknya lebih baik cepat masuk ke dalam bumi ketimbang masih ada di atas bumi. Setuju? That's the point. Itu ya the point. Jadi kita ini semua ini gimana caranya punya guna, punya fungsi bagi orang lain. Guna bersamanya kalau kita adalah sekiranya anjil guna, kalau kaya itu manfaat harus seperti ini. Oh itu lagi, mau nanti lagi. Kalau aku begini saya mau diberkat dulu. Gimana caranya kita punya ini? Jangan boleh ada cerdas penting, tapi cerdas adalah bermanfaat kecerdasannya. Buat apa kita cerdas tapi tidak bermanfaat untuk orang lain? Cerdas penting. Kalau nggak cerdas nggak punya ilmu juga. Nggak punya ilmu penting juga ini. Ada orang kasusnya di Malaysia, tapi bukan tetangga yang seperti itu. Ada orang dia itu kebetulan nggak punya ilmu. Dia kawin. Ketika kawin,
Dia kaget setelah tiga minggu kawin, istrinya ternyata tidak hehehe. 3 minggu. Ustaz Khalis udah berapa minggu kawin? 1 minggu ya? Saya kaget baru 1 minggu kawin ternyata sudah berat badannya naik 3 kilo. Saya nggak tahu nanti kalau sudah 3 bulan macam apa ibu bapak. Itu mahasiswa saya sejak dulu itu cerdas itu memang. Dah kawin Pak. Setelah dia kawin 3 minggu istrinya tak head, bingung dia, jangan-jangan hamil katanya. Akhirnya diberikan tes, pengetes. Setelah dites ternyata kaget, ternyata sudah 36 minggu. Padahal baru kawin 3 minggu. Wah, dituduh buat istrinya dia. Dedek, adik hamil dengan siapa? Emang kenapa Mas? Adik sudah hamil 36 minggu. Enggak Mas, saya enggak 36 minggu Mas. Baru 3 minggu. Enggak 36. Ini sudah saya tes. Hampir mau ditolak, mau dicerai. Untuk datang ke dokter. Setelah dilihat sama dokter, ternyata pengetesannya salah. Ternyata yang dibeli pengetesan hamil, yang dibeli adalah tes untuk termometer. Ternyata angkanya 36. Dikira 36 minggu. Padahal itu adalah panasnya semi yang perempuan 26 derajat. Salah ini. Pandai penting, punya ilmu penting, tapi ada yang paling penting, kita punya manfaat kepada orang lain. Jangan menjadi orang pandai tapi kemudian kita membuat derita orang lain. Pandai yang membuat derita orang lain bukan membahagiakan, adalah tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah min. Penting, silakan kan? Tapi harus bermanfaat. Ada harus punya manfaat kepada orang lain. Ada manfaat bahagiakan orang lain. Itu harus surur fi qalbil mu'min. Bahagiakan orang lain. Tapi bagaimana mungkin kita membahagiakan orang lain sementara kita tidak bahagia? Oleh karena itu jadikan kita bahagia. Bagaimana caranya kita bahagia? Dan apa tanda-tanda orang bahagia? Izinkan malam ini saya sampaikan satu penelitian yang luar biasa yang insya Allah dia belum sempat membaca. Penelitian dari George Breland, dia dari Harvard University, meneliti selama 75 tahun tentang bahagia. Penelitian ini dimulai sejak tahun 1938. 75 tahun dia itu mencari tahu apa yang menjadikan orang bahagia. Dan apa rahasia bahagia? What is the secret of happiness? Maksud sa'adah. Apa rahasia dari kebahagiaan? Dan kesimpulannya ada 5. Ada 5 kesimpulan tentang bahagia. Jadi malam ini setelah Anda mendengar ceramah saya, berarti Anda telah membaca penelitian 75 tahun. Layak Anda untuk mendapatkan gelar Doktor Penelitian 75 tahun. Dan apa yang 5? Yang pertama, bahagia itu kata dia, asas sa'adatil hayat, asas fundamental, the foundation of happiness kata dia. Yang pertama, al-mahabbah, cinta atau love. Orang yang tidak pernah punya cinta, dia tidak akan pernah bahagia. Orang yang tidak pernah punya cinta, dia tidak akan pernah bahagia. Dan ternyata apa yang ditemukan oleh Dr. ini, bahwa cinta adalah asas dari bahagia, ada pada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kamu sebelum mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Jadi luar biasa ini. Apa artinya? Tebarkan cinta kepada siapapun, jangan tebarkan kebencian. Siapa yang menebar kebencian, maka dia tidak akan bahagia dan dia tidak akan mampu membahagiakan. Siapa yang menebarkan cinta, dia akan bahagia dan dia akan membahagiakan. Oleh karena itu, Ahmad Imam Mawardi adalah pengikut mazhab cinta. Ini kehadiran saya adalah kehadiran penuh dengan cinta. Ia ingin menatap orang lain dengan kacamata cinta,
memperlakukan orang lain dengan penuh cinta, maka yang akan lahir adalah dunia penuh cinta. Ketika dunia penuh cinta, kedamaian bukan dalam ucap dan tulisan, kedamaian adalah dalam kenyataan. Ayat 120. Judulnya mata cinta. Makanya tidak masuk akal. Ini ambil saja loh. Tidak masuk akal kalau ada orang mengaku dia sebagai agamawan, sebagai rohaniawan, sebagai ahli agama, tetapi dia ternyata dalam hidupnya membenci. Jadi ada perlu ikut aliran-aliran yang penuh dengan benci. Melihat orang yang berbeda, kafir. Melihat yang berbeda, beda. Melihat yang berbeda, neraka. Melihat yang penuh cinta, jangan ikuti mereka yang penuh dengan cinta. Dia telah ulama kita, ya Allah, menatap dengan cinta, memperlakukan dengan cinta, dan membangun cinta dalam kehidupan. Mereka lah imam kita dalam kehidupan ini. Setuju? Sekarang tidak banyak bangsa sesama Islamnya. Belum Islam sana, belum Islam di Mekah. Yang satu Allah bawa pertemuan. Yang satu Allah bawa pertemuan. Sama-sama bawa pertemuan, membawa Allah Akbar. Polisi bingung, mau membantu yang mana? Yang satu Allah Akbar, satu Allah Akbar. Akhirnya polisinya naik ke tong ini, tong sampah ini dulu. Ketika Allah Akbar, polisinya teriak, Sallallahu Hamidah. Enak sama Allahumma hamidah, diam semua akhirnya. Jangan dengan benci dalam hidup. Dengan cinta asas. Ini adalah asas. Tetap dengan cinta, cintai gurumu, cintai orang tuamu. Ketika Anda sempat pulang, wahai anak-anak yang masih memiliki orang tua, tataplah orang tuamu ketika orang tuamu sedang tertidur. Kalau orang tuamu tertidur, coba tataplah mukanya. Wajahnya yang dulu dia itu ganteng dan cantik, sekarang telah keriput dan membesarkan dirimu. Ambillah selimut untuk menyelimuti mereka. Mereka bangun tidur kaget, tadi tidur tanpa selimut, ternyata bangun dan simut. Dia pun bertanya, siapa yang menyelimuti aku? Tahu dirimu yang menyelimuti. Air matanya menetes, tetesan air mata orang tua. Karena ridho dan tahamu adalah pembuka pintu langit untuk membahagiakan dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Berbahagialah kalian yang masih punya orang tua. Saya sudah tak punya orang tua. Ketika pulang nenes. Yang punya orang tua tolong. Jangan pasal orang tua dia hari kamu telepon, pulsanya HP habis. Jangan telepon lagi, bapak ibu aku butuh duit. Belajar Anda menjadi duit sekarang. Sekarang bisa ada uang. Hanya orang malas yang tidak bisa menjadi uang saat ini. Hanya orang malas. Jangan Anda mengatakan kepada saya tidak punya kerja, saya tidak punya modal. Modal utama adalah bukan uang. Modal utama adalah kejujuran, keistiqomahan, insya Allah. Itu terbawa santri saya satu Pak Saiful namanya. Yang tadi nyetir saya itu Pak Saiful. Ini Pak, ini anak menderita sejak dulu. Karena jujur, amanah, saat ini dia punya toko olahraga di Giant. Menjadi juragan, menjadi bos, kemudian untuk Pak Saiful ini. Punya bos, menjadi bos, punya anak buah. Tapi tetap nyantri Pak, kemanapun saya pergi selalu bilang, Kiai izinkan saya untuk nyupiri Kiai. Ini bukan orang miskin, tapi dunia miskin. Wajahnya masih kelihatan ada miskinnya. Jangan ketawa sama miskinnya, tidak boleh jangan ketawa. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tetap tidak akan hujan. Pokok waktu. Dia menolak tetap dia berubah apa resep yang makan tenang. Mendatang bangka makan tenang dia. Mundirnya makan tenang insya Allah pokok. Oh, yang pertama. Yang kedua, rahasia kedua apa katanya? Jadi bahagia more than just money. Bahagia lebih dari sekedar uang dan kekayaan. Orang bahagia bukan karena uang. Orang bahagia adalah karena dia memiliki hati. Kasihan mereka yang hanya punya uang tapi tidak memiliki hati. Kasihan mereka yang hanya punya uang tapi tidak memiliki cinta
Jadi bahagia bukan masalah uang. Saya tak menyatakan bahwa uang tak penting. Uang penting, tapi bukan segalanya. Money is not a determining factor for being happy. Uang bukan penyebab utama bahagia. Penelitian dari dalam Research Institute Amerika, uang tidak buat bahagia. Kalau uang menjadikan bahagia, niscaya orang semakin banyak uang, semakin dia bahagia. Tapi ternyata banyak orang semakin banyak uangnya, semakin dia menderita. Ada suami istri yang dia awalnya ketika miskin, sama-sama miskin, aman. Tiba-tiba ketika dia mulai kaya, ya Allah, mulai menikah, adanya cerai, berarti uang tidak menjadikan bahagia. Kadang yang miskin bahagia. Saya ceramah itu ke atas gunung, melihat orang miskin, hebat. Aku sama istrinya duduk-duduk malam-malam, ditanya sama orang, "Man, tak jajan-jajan? Enggak kemana-mana, Man?" Enggak punya uang. Enggak pengen apa, Man? Sebenarnya saya pengen kikir, tapi enggak punya uang kikir sendiri. Kamu bulan mau kayak tinggal di Mesir kena di. Kamu nampak dia kemana kalau kos lagi ke Seko pada di. Mari uang, bukan caranya. Jangan mengejar uang. Dan uang itu unik. Nanti kalau tak ada kita akan menjadi orang kaya. Uang itu kalau dikejar lari, uang itu kalau dijauhi dia ikut. Umuman. Uang itu kalau dikejar lari. Apa kata Rasulullah? Dunia kabini dunia bagai bayang-bayang. Bayang-bayang itu kalau dikejar lari, Mas. Mana pernah baca dia? Nah, situ. Kalau harinya itu jam 9, ada di berdiri, barang-barang ada di timur. Iya, barang-barang ada di barat. Coba dikejar. Lari dia. Coba jangan dikejar. Allah Akbar, diam dia. Allah Akbar, sama dia. Ketika sujud, Allah Akbar, langsung tegak, tidak pegang. Kenapa? Siapa yang dekat dengan Allah, uang akan datang sendiri. Siapa yang cuma mengejar uang, dia tidak akan dapat apa-apa. Itulah uang. Jadi rahasia utama uang adalah bahwa uang itu manja. Semakin dikejar, dia semakin lari. Kalau kita cuek, dia masih datang. Jangan dikejar. Jangan tahu sama Anda. Ini paling fresh. Adik saya belum tahu. Ini adik saya mulai langsung kota dia itu adik kandung saya ini. Atau terus ini langsung disebutnya. Nah, ini belum tahu. Adik saya belum tahu ini. Saya rezeki yang gede-gede udah lama nggak datang. Baru bulan kemarin rezeki nggak gede, datangnya cuma 150 juta. 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Ada sih bulan sebelumnya saya dapat rezeki juga nggak juga itu kira-kira 800 juta. Tetapi yang menarik Selasa kemarin, saya cuma bilang sama istri saya, Mi, kita mau bikin ini pondok mau nambah lagi. Kebetulan saya bikin pondok 27 miliar Surabaya. Mi, kita mau bikin uang belum datang. Iya. Kenapa kok sekarang agak lama ya Mas? Nggak ada uang. Tenang Mi. Ayo istok-istok, kita naik juga ke langit, kita minta sama Allah. Minta sama Allah dan mana selasa kemarin, ini bukti bahwa uangnya ada. Kita kepada Allah. Mana selasa kemarin yang 10 dia telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau sholat subuh sama Ustaz besok pagi. Siap, ada di mana? Saya sekarang di orang Jakarta. Saya sekarang ada di Surabaya di Hotel Marriott. Siap. Jam 3 menjelang subuh saya datang. Saya jemput pakai mobil Velfire. Velfire itu kakaknya apa? Kakaknya. Harganya 950 juta. Apa? Bukan milik saya, milik teman saya. Teman saya menawarkan, ayo Kiai, saya antar Kiai, karena orang besar kita pakai Velfire Kiai. Siap. Pakai Velfire. Dijemput setelah sholat subuh, saya ajak ke pondok. Nyampe di pondok. Kita ngobrol selesai, beliau ajak ke pondok. Kemudian bilang, Ustaz, di mana masjidnya ini Ustaz? Belum bikin, insya Allah mau bikin sebelah situ.
Berapa habisnya itu kalau pondok? Saya panggil arsiteknya. Berapa mas? Sekitar 2 miliar. Apa kata orang ini? 2 miliar nggak usah minta sumbangan sama orang lain. Saya yang ngasih semuanya 2 miliar. Baru 2 malam yang lalu ketuk pintumu. Sekarang kau berikan 2 miliar. Setelah itu selesai pulang. Ayo kita pulang katanya. Siap yuk kita antar. Masuk mobil pakai berbayar juga ini. Ketika pulang ini lihat mobil yang saya pakai. Mobil saya pakai itu adalah mobil Camry tahun 2008. Ini Ustaz pakai ini. Iya. Apa itu tahun berapa? Camry tahun 2008. Murah. Camry 2008 itu 250 jutaan lah. Oh iya, saya punya di rumah itu 2013 nggak dipakai, itu aja pakai Ustaz, jangan dikasihkan lagi sama saya. Harganya saya cek tadi itu yang punya beliau itu 450 juta, 2,4 miliar dia dapatkan. Langsung barusan di jalan saya SMS, kapan mobilnya bisa diambil? Kapan saja ambil. Besok saya ambil itu mobilnya. Setelah diantar ke mana? Setelah saya antar ke hotel, kemudian saya bahagia. Maka di mobil Velfire itu saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Yes. Ketika saya begitu, yang punya mobil Velfire ketawa-ketawa tanya, kenapa Kiai? Mobilnya bapak ini barokah, nganterin saya dapat 2,4 miliar. Apa kata yang punya Velfire? Pak Kiai suka mobil ini, suka. Ambil aja mobil ini, ambil aja. Tapi yang ini beli Pak, beli tapi dikasih harga murah Pak. Harganya sekitar 120 juta, dikasih sama saya itu murah. Maka mobil Velfire itu saya pakai malam ini. Itu mobilnya. Itu yang saya apa yang ingin saya katakan kepada anak-anakku semua? Anda jangan bingung tentang uang, tapi bingunglah Anda sudahkah sholat Anda bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyakku fi rizqillahi ta'ala wa syirku billahi ta'ala. Syaitun wahid, orang yang ragu atas rezekinya Allah dan orang yang syirik kepada Allah sama saja ini. Sama saja. Jangan ragu. Boleh Anda saat ini benar-benar miskin, tapi saya lihat wajah-wajah kaya pada masa yang akan datang. Amin. Amin ya Allah sekali. Insya Allah. Nah, kawan-kawan kalau mau lagi, khusus untuk yang ingin kaya yang ikut, yang nggak ingin kaya kalau ikut. Bikin di asrama ini. Saya suka melihat asrama ini. Saya berjanji kalau undang lagi saya akan datang. Anda mungkin mengatakan Pak, nggak usah berjanji kalau undang pasti datang Pak. Boleh tanya sama Halis itu. Boleh tanya sama-sama yang lain untuk undang saya gampang apa enggak? Tanya aja sama saya. Ya gampang hujan Pak, orang yang berbeda. Jadi kalau berbeda, ya sangat terjatuhan. Tanya ke Sabun nggak? Kita baru dia sudah 3 tahun saya lapor karena nambah. Orang lapor pada gini ini tolak. Telang, masjid Telang itu masjidnya Bu Sofi itu juga saya tak bisa karena agak lambat itu. Dan kebetulan kemarin saya ceramah di Taiwan dan saya besok bulan Ramadan saya undangan 8 negara, Australia sama New Zealand di antaranya itu yang akan saya datang. Alhamdulillah visa sudah keluar, visa saya sudah keluar dan saya insya Allah akan berangkat ke New Zealand selandia baru, yakni ke beberapa tempat di negara dan juga ke itulah kerjaan saya. Itulah kerjaan saya. Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan amin. Karena saya nggak sempat Ramadan ini saya mengirimkan satu ustadz untuk ke Taiwan. Atas nama saya yang bayar. Berangkat ke Taiwan untuk ceramah. Tadi saya udah telepon seorang dokter mahasiswa bimbingan saya dari Jember karena dia itu mengabdi kepada saya. Saya telepon tadi namanya Mas Harisudin. Boleh cek Mas Harisudin, Anda berangkat 2 bulan lagi ke Taiwan. Iya biayanya urusan saya biayanya. Uang jangan ngomong bab uang. Allah Maha Kaya. Beres nanti ditanggung oleh Allah. Saya nanti bayar dari itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sudahlah. Kamu nanti tak jangan kamu jadi orang pesimis. Hey, jadi orang optimis. Don't say that you can't. Say you can. Jangan Anda katakan saya tidak bisa. Katakan saya bisa. If you say you can't, you can't. Kalau Anda mengatakan tidak bisa, Anda tidak akan bisa. Itu
you block yourself. Itu namanya Anda telah memblok diri sendiri. Sukses adalah ketika Anda membuka pintu. Ketika Anda membuka pintu, sukses itu akan pergi kepada orang lain. Anda berhak untuk menjadi orang sukses. Jangan katakan kepada saya, Pak, saya akan menjadi orang miskin. Saya akan katakan kepada Anda minum air dari air Indonesia. Anda menghirup udara Indonesia. Anda makan nasi Indonesia. Dan Anda punya Tuhan yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu, apa alasan Anda mengatakan Anda tidak punya hak untuk sukses? What is the reason to say that you have no right to be successful person? No. Tidak bisa. Tidak bisa. Jemputlah kebahagiaan. Dan mulai sekarang ucapkan selamat tinggal derita, selamat datang bahagia. Setuju? Setuju. Ya, tenang. Saya kata dulu mulai aja. Ini bersih dulu mulai aja. Tenang. Kebetulan saya tak boleh lama-lama juga. Saya malam ini harus berangkat ke Lumajang. Besok saya orasi India wisuda Lumajang. Yang di Lumajang itu 5 tahun betul-betul tidak mau pindah, harus saya yang isi orasi wisuda. Boleh tidak? Nah, saya bilang coba yang lain. Enggak, bapak aja. Udah tidak mau saya. Makanya saya besok datang ke Lumajang. Bismillah. Dan maju. Lanjut. Iya, dokter ayo kok di rumah kan. Mobil monajel itu bensin beroli kan. Ya, sip. Allah, bismillah. Aduh, tes harusnya, kalau tes harusnya cukup dan putih. Saya sudah 3 bulan 2 minggu tidak makan nasi, tidak makan daging, tidak minum manis-manis, tidak minum teh, cukup air putih yang saya minum, sayuran dan buah-buahan. Makanya dulu yang melihat saya gemuk, sekarang melihat saya sudah ramping. Alhamdulillah celana sudah bikin 6 yang baru dan baru bikin baju 10 yang baru. Yang lain udah kayak Superman motor. Aduh Rabbi. Kenapa kok saya minum duduk? Pertama memang Rasulullah mengatakan jangan engkau makan dan minum kecuali duduk. Yang kedua, saya merasa terharu dengan anak saya yang pertama, Nurdini Ahmadiyah. Ketika dia mengatakan kepada saya, ya kemarin ada acara di kampus, ada seorang lelaki yang dikasih air, dia tidak minum berdiri, dia minum duduk, kemudian dia minum. Ketika ditanya kenapa kau minum duduk, Rasulullah berkata begitu. Saya meneteskan air mata kata anak saya. Terus saya kagum sama lelaki yang betul-betul taat kepada agama. Makanya saya kemudian walaupun saya ceramah, saat ini saya duduk karena saya ingin dikagumi oleh anak saya. Sukses bukan karena dikagumi orang lain, sukses adalah karena dikagumi oleh istri dan anaknya sendiri. Oleh karena itu anak-anakku yang putri, hati-hatilah memilih suami. Ya, berhati-hatilah kepada lelaki yang mengetuk pintu hatimu sebelum mengetuk pintu rumahmu. Berhati-hatilah kepada lelaki yang mengetuk pintu hatimu sebelum mengetuk pintu rumahmu. Ih, mantap, update status Facebook. Saya lagi ancur. Ancur Sarah. Nah, ini yang kedua kan. There are a lot of to tell you tonight. Ada banyak yang harus saya sampaikan. Sungguh. Kisah saya itu banyak tentang itu. Tapi tenanglah suatu waktu. Karena kita menyelesaikan yang 5. Tadi ada berapa 5 ya? Yang ketiga. Rahasia bahagia yang ketiga adalah ternyata siapa yang pada awal-awalnya mendapatkan kesulitan memiliki potensi untuk sukses bahagia lebih besar ketimbang orang yang dari awalnya langsung enak dan gampang. Penelitian ini 75 tahun. Orang yang awalnya dia menarak
duit, akhir sukses. Lihat Pak Amir Hamzah, ini dulu melarat juga. Sekarang sukses jadi DPR. Lihat, kelihatan melarat atau tidak. Itu punya masih putus-putus tuh mulai dulu ini. Tapi saya kaget, usianya ternyata sudah lumayan 56. Saya kira usianya 46-47 gitu kan. Saya tertipu dengan wajah beliau ini. Hebat, berarti memang lumayan menjaga dirinya ini. Menjaga dirinya. Tanya sama beliau juga masa lalunya itu Masya Allah. Orang cermin, orang sampah. Kita tahu lah cermin kayak apa. Agak kesulitan dari bulan, sekarang sukses. Siapapun yang berangkat dari sulit, siapapun yang senantiasa mengalami kesulitan, berbahagialah karena Anda adalah pemilik masa depan. Lebih baik menjadi pemilik masa depan ketimbang hanya memiliki masa lalu tapi tidak memiliki masa depan. Update status Facebook. Kata-kata bagus ini Pak, Mario betul itu kawan. Tak apa tak memiliki masa ini, yang penting aku yakin memiliki masa depan. Ketimbang aku memiliki masa kini, tapi aku tidak memiliki masa depan. Derita adalah pintu gerbang datangnya bahagia. Selesai. Ini yang kedua Pak, yang ketiga, yang keempat. Apa yang keempat? Kata dia, rahasia bahagia adalah the connection. Apa the connection? Hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia bagus. Kalau Anda ingin bahagia, Anda tidak bisa sendiri. Bahagia harus dengan bersama. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang baik. Maka bikinlah the connection, bikinlah hubungan. Anak-anakku, silakan baca sebuah buku ditulis oleh Fowler PhD. Fowler menulis buku bagus bukunya, judulnya The Connection. The Connection. Buku ini bercerita tentang bagaimana ceritanya kita itu bahagia di atas jaringan-jaringan, di atas hubungan-hubungan. Anda bisa baca buku yang ditulis oleh Robert Kiyosaki. Dia itu menulis buku Rich Dad Poor Dad. Dia mengatakan the richest people in this world, orang yang paling kaya di dunia ini tidak perhatian kepada kerjanya, tapi perhatian kepada hubungan kerjanya. Dia perhatian kepada connection, bukan kepada kerjanya. Anda boleh kerja keras, tapi Anda harus membangun koneksi. Tanpa koneksi, Anda akan sukses dengan mereka sukses. Mengapa orang tadi itu ngasih bantuan sama saya 2 miliar? Karena saya hubungan baik dengan dia. Tahukah the best connection? Apakah pola hubungan yang terbaik? Saya buka rahasia sekarang. Saya buka rahasia apa pola hubungan yang terbaik yang saya maksud. Ternyata pola hubungan yang paling baik ranking pertama senantiasa berdoa dan berharap untuk kebaikan orang lain. Biasakan Anda berdoa dan berharap orang lain sukses. Kalau Anda biasa mengatakan mudah-mudahan orang itu hancur, mudah-mudahan dia jatuh, mudah-mudahan dia miskin, orang begini tidak akan pernah sukses. Dalam itu. Orang yang akan sukses, orang yang berdoa, ya Allah, sukseskan temanku, ya Allah, sukseskan sahabatku, ya Allah, sukseskan guruku, ya Allah, sukseskan orang itu, ya Allah, sukseskan. Siapa yang mendoakan orang yang sukses, dia akan menjadi sukses. Di mana darinya banyak apa kata Rasulullah, siapa yang mendoakan kebaikan orang lain, maka malaikat akan mendoakan kebaikan dengan doa yang sama untuk dirinya. Coba Mas, itu yang keberapa? Yang keempat. Udah capek? Belum. Karena itu adalah connection. Tapi koneksi yang pertama itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah, wah enak kalau koneksi dengan Allah. Gimana caranya koneksi dengan Allah? Anak-anakku, kalau Pak Rektor ITN SMS kepada kamu, nah kamu boleh nelpon saya sekarang, nelpon tidak? Pasti nelpon. Kalau bupati nelpon kepada Anda, nah kamu berhak nelpon saya sekarang, nelpon tidak? Dengan bahagia kita akan nelpon. Tidak punya pulsa, sudah kita beli pulsa, pasti. Kalau gubernur kemudian berkata, mahasiswa UTM hari besok Senin berhak untuk nelpon saya dan SMS, mau minta apa akan saya kasih. Saya yakin semuanya akan nelpon dan akan saya kasih. Betul? Kalau presiden akan lagi sekarang Allah yang mengatakan
hubungi aku minimum 5 kali sehari. Apa yang kau mau akan aku kasih. Sudahkah Anda penuhi itu? Sudahkah Anda penuhi? Apa Anda kemudian melihat Allah on-site, rambut bergudang, Allahu Akbar, dipanggil, mumpung dipanggil oleh Allah, lalu duluan disokongan. Apakah kita begitu? Apakah kemudian ada kata ini? Hayya 'alas shalah. Bagaimana kemudian Anda akan bahagia sementara Anda has no connection with your God? Anda tidak hubungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian saya kenapa menderita? Saya kenapa galau? Jawabannya gampang. Anda dikasih petunjuk oleh Allah, tapi Anda tidak mengangkat telepon. You have your own phone in your body. Anda memiliki telepon dalam diri Anda, namanya hati. Hatimu adalah al-hatif al-rabbani. Hatimu adalah telepon ketuhanan. Telepon hati ini. Tapi saya hati kita terlalu sibuk. Ditelepon oleh Allah. Ternyata kita hanya nyambung. Kenapa? Hati sibuk dengan tugas. Hati sibuk dengan pekerjaan dunia. Di mana kalau hati sibuk? Sama dengan HP yang sedang sibuk. Ditelepon dia berbunyi. Dan apa yang kau is busy? It's not getting interviewing. Nomor yang Anda tulis sedang sibuk. Silakan ulangi beberapa saat saja. Yang paling susah hatinya udah mati. Enggak mau sholat, enggak mau doa, enggak mau baca Al-Quran. Hatinya mati ditelepon, enggak nyaut, kau mati. The number you call is not active or asal sekalian. Nomor yang Anda tuju sudah wafat. Kasihan. Connection. Alhamdulillah punya HP semuanya. Tapi HP ada bahayanya. Ada kasus di Surabaya, kakek nenek bertengkar gara-gara HP. Kenapa kok bertengkar? Kakeknya cemburu sama nenek. Cemburu malam-malam jam 2, HP nenek berbunyi tetek. Kakeknya lagi bangun, siapa yang setrika malam-malam? Dilihat sama si kakek, ternyata ada tulisan beautiful, cantik. Panas si kakek. Yang istrinya lagi di bangun, nenek, siapa malam-malam merayu kamu? Mirip SMS beautiful. Nenek juga kakek, karena dia tak selingkuh, itu selingkuh. Si nenek datang, masa kakek, aku tak pernah selingkuh. Setelah nenek lihat, ternyata di HP-nya memang ada tulisan. Akhirnya dia bilang, kakek, makanya kalau udah tua, baca HP, pakai kacamata. Ini bukan beautiful, ini tulisannya adalah baterai full. Rupanya bunyi tadi cash, baterai full, bunyi baterai full. Anjir, Rasulullah. Dah, jelas. Yang ke-5. Yang ke-5 apa? Di luar dugaan, kata dia. Di luar dugaan. Ternyata orang yang selalu ditimpa kemalangan, orang yang selalu ditimpa derita, orang yang selalu ditimpa musibah, dia adalah orang yang paling merasakan bahagia dalam hidup ini. Inilah alasan mengapa para nabilah yang memiliki ujian terbesar. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man asyaddun nas balaa ya Rasulullah?" Siapa yang paling banyak musibahnya ya Rasul? Rasul menjawab, al-anbiya, para nabi. Para nabi paling banyak karena dialah yang paling bahagia. Berbahagialah teman-teman, sahabat dan adik-adik serta anak-anakku yang kebetulan sedang menderita. Anda adalah calon orang bahagia. Dengan catatan connection. Jangan lupakan lagi. Jangan lupakan Allah. Semoga kita bahagia semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, gambar yang namanya Enak. Sudah 1 jam saya ceramah. 1 jamnya dia berkecil. Akhirnya kemudian dulu berapa? Ya, anakku selamat untukmu semua. Semoga sukses semua. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu dosen yang rawuh
Terima kasih untuk Pak Amir Hamzah. Terima kasih untuk semuanya. Salam jumpa insyaallah lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanika al-azim. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana jadikan kami hamba-hamba pilihan ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang Engkau bahagiakan ya Allah. Bimbing kami menuju bahagia ya Allah. Bimbing kami menuju ridha-Mu ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Allah, kami memiliki kedua orang tua kami ya Allah. Ada yang sudah meninggal dan ada yang masih hidup ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang ada di alam kubur, bahagiakan mereka ya Allah. Jangan siksa mereka ya Allah. Damaikan mereka di sisi-Mu ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, bahagiakan hatinya, sehatkan badannya ya Allah. Kami menyayangi kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Kami belum bisa mempersembahkan apapun kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Mereka yang luar biasa membahagiakan kami. Doa kami malam ini untuk kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan mereka orang yang senantiasa tersenyum. Jadikan mereka kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Ampunikan semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak